Pemirsa, artis Ucok Baba jadi korban pemerasan preman. Peristiwa terjadi saat Ucok berada di kafenya di wilayah Depok, Jawa Barat. Inilah video pembalakan artis Ucok Baba di kafenya di Depok, Jawa Barat. Salah satu pria marah-marah ke Ucok Baba dan menyebut sejumlah uang. Coba salah ngomong dong, hadis. Udah nggak bagus. Jangan duit 100, 200, 300 gopay gedenya. Iya, enggak. Gua anak orang kaya, mau gini. Tak berapa lama polisi meringkusnya. Kepada petugas, pria yang marah-marah dalam video mengaku minta uang untuk minum minuman keras. Polisi juga menemukan pisau yang ia bawa. Pagi-pagi itu untuk apa? Minum aja. Nah, bawa pisau tadi. Bawa pisau kalau tadi diamankan, bawa pisau kan? Ya gua ngamanin emang posisi pisau lagi sini. Pihak Ucok Baba menolak memberi keterangan lebih lanjut, alasannya tak ingin memperpanjang masalah karena dianggap sudah selesai. Tim Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya terkubur setengah badan di bawah jalan tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Saat ditangkap, pelaku menyembunyikan telepon genggam milik korban dengan cara dikubur di halaman rumahnya. Tersangka pembunuhan wanita yang ditemukan di bawah jalan tol Jatikarya, Bekasi ini tak berkutik saat polisi menangkapnya di kediamannya di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti telepon genggam milik korban yang dikubur oleh tersangka di halaman rumahnya. Tersangka berinisial Mar ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ini pelaku 338 jadi Sampurna yang mayat wanita di pinggir tol itu yang dibawa kolongnya. Setengah badan itu, Bang. Ya benar sekali. Motifnya Ya. apa, Bang? Motifnya nanti kita masih dalam pemeriksaan ya. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya Jumat 6 Agustus lalu, jenazah korban bernama Rizky Sukma, warga Cakung yang diduga dalam kondisi hamil, ditemukan tukang rumput dalam kondisi setengah badannya terkubur. Motor korban yang sempat dikira hilang ditemukan polisi terparkir di stasiun Cakung. Identitas jasad perempuan dalam karung yang ditemukan di Cakung, Jakarta Timur akhirnya terkuak. Korban berusia 17 tahun, warga Pemalang, Jawa Tengah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga paruh waktu. Diketahui saat ini pada saat meninggal dunia dalam kondisi hamil. Keluarga korban langsung datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memeriksa jenazah. Korban diketahui bernama Maroah, 17 tahun, warga Pemalang, Jawa Tengah yang sejak 2 bulan lalu pergi ke Jakarta bersama kekasihnya. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke Pemalang untuk dimakamkan. Menurut tante korban, polisi sudah mengamankan dan memeriksa kekasih korban. Jasad korban yang terbungkus kardus dimasukkan dalam karung ditemukan petugas kebersihan di pinggir Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Polisi menduga korban dibunuh karena ada bekas luka di bagian kepala. Saat ditemukan, tangan dan kaki korban dalam kondisi terikat tali. KTP, papa nggak ada. Dan pemirsa, saat ini jenazah korban sudah dibawa pulang ke rumah keluarganya di Pemalang, Jawa Tengah, dan sudah ada rekan kami Suryono Soekarno, kontributor Pemalang yang berada di kediaman korban. Selamat malam Suryono, apa informasi terkini dari rumah atau kediaman keluarga korban? Baik, sampai sekarang jenazah korban memang masih perjalanan dan kemungkinan menjelang tengah malam nanti diperkirakan baru sampai di Pemalang karena mungkin di perjalanan masih cukup jauh. Pemirsa, dan bisa saya informasikan bahwa ayah korban Kasmin, warga Cikadu, Pemalang, Jawa Tengah ini masih shock dan juga masih menangis histeris keluarganya karena tidak menyangka bahwa
keluarganya, salah satu keluarganya menjadi korban pembunuhan, yaitu Maroah, usia 17 tahun. Dan menurut pengakuan dari keluarga, dari Pak Kasmin dan keluarganya, bahwa pembunuhan ini sangat mengejutkan baginya. Karena sehari sebelum ditemukan mayat itu, korban Maroah masih berkomunikasi dengan sang ayah, dan sang ayah sudah meminta agar Maroah ini segera pulang, tidak bekerja sebagai ART di Jakarta. Bahkan ketika mau berangkat pun sudah dilarang. Namun kemudian korban menekat untuk bekerja menjadi ART. Mengenai motif pembunuhan sendiri, keluarga korban masih belum tahu, dan juga apakah kondisi hamil atau tidak, keluarga korban saat ini juga tidak tahu menahu. Sehingga ini masih mereka belum mendapatkan informasi yang komplit mengenai kondisi korban sendiri. Demikian, Mbak. Baik, Suryono, sejauh ini korban diketahui baru 2 bulan ke Jakarta atau meninggalkan kampung halamannya dan mengaku menjadi asisten rumah tangga. Kalau misalnya berdasarkan keterangan keluarga, kapan informasi terakhir atau kontak terakhir antara korban dengan keluarga? Apakah korban mengetahui ataukah memberitahu keluarganya bahwa bekerja di rumah siapa atau bekerja di mana? Iya. Korban ini memberitahu bahwa dia sedang bekerja di salah satu rumah, kemudian sang pemilik rumah ini sedang isolasi mandiri karena diduga kena COVID-19, kemudian memang sering berkomunikasi dengan pihak keluarga, makanya untuk pulang pun korban juga tidak berani karena kondisi baru majikannya kena COVID, dia sendiri tidak boleh keluar kota atau pulang ke kampung halaman dengan kondisi majikannya sedang isolasi mandiri. Kemudian keluarga dari Pemalang sudah berkali-kali meminta untuk segera pulang, mengingat ada beberapa hari sebelumnya juga sudah mengeluhkan adanya dari calon pacarnya ini berbuat tidak baik itu. Baik, Suryono, apakah keluarga korban mengenal kekasih korban yang ke Jakarta bersama dengan korban? Sudah tahu, namun keluarga korban tidak terlalu kenal akrab. Memang kenal tapi belum begitu akrab, dan sebenarnya tidak merelakan ketika putrinya ini berangkat ke Jakarta bersama calonnya atau pacarnya ini. Baik, terima kasih Suryono, kontributor Pemalang telah bergabung bersama kami di Newsroom.